Sudah 3 malam berturut-turut Yadi, bayi kami yang baru berusia 8 bulan, menjerit histeris tepat pukul 2.03 dini hari. Bukan tangisan biasa yang bisa ditenangkan dengan susu, pelukan, atau ayat-ayat suci. Tapi jeritan seolah sedang melihat neraka menganga di hadapannya. Aku, Intan, dan suamiku, Agung, awalnya mengira ini hanya fase. Mungkin mimpi buruk, atau masuk angin, atau sekadar ketidaknyamanan yang tak bisa diungkapkan oleh seorang bayi. Tapi malam kedua dan ketiga membuat kami mulai merasa, ini bukan masalah biasa, karena waktunya selalu sama. 2:3, tidak lebih, tidak kurang. Tangisan Yadi memecah keheningan malam seperti alarm kematian. Dan yang membuatku makin takut, setiap kali kami mendekat, Yadi tidak melihat ke arah kami. Matanya terpaku ke atas, ke satu titik di langit-langit kamar. Pojok kanan belakang, di mana cahaya tak pernah benar-benar sampai. Matanya terbuka lebar, pupilnya membesar, dan tubuhnya gemetar seperti sedang kedinginan, meski kamar tertutup rapat dan suhu tidak dingin. Aku mencoba semua yang kupunya, minyak telon, popok baru, susu hangat, jikir, bacaan ayat kursi. Agung bahkan memutar rekaman murotal di ponselnya, tapi Yadi terus menjerit. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang menakutinya dari atas sana. Pagi harinya, saat Yadi akhirnya tertidur dalam pelukanku, aku dan Agung hanya bisa duduk diam di ruang tamu. Wajah kami lelah, tapi bukan karena kurang tidur semata. Ada rasa was-was yang tidak bisa dijelaskan, seperti ancaman yang tak berbentuk tapi nyata. Agung menatap jam dinding yang sudah lama rusak. Aneh. Jarumnya berhenti tepat di angka 2. Lewat 3, ia berdiri, melepas jam itu dan berkata pelan tanpa menatapku, "Ini udah bukan kebetulan lagi, Tan." Aku diam. Dada ini sesak. Yadi seakan tahu dia sedang diincar. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua Agung ini, aku merasa rumah ini bukan tempat yang aman lagi. Setelah malam keempat yang kembali dihantui jeritan Yadi, Agung memutuskan mengambil tindakan. Ia meminjam kamera CCTV mini dari sepupunya di kota. Kamera itu kecil, hitam, nyaris tak terlihat bila ditempel di pojok atas ruangan. Tidak mengeluarkan suara, tapi bisa merekam jelas bahkan dalam gelap total. Aku cuma ingin tahu, Tan, siapa atau apa yang bikin anak kita ketakutan tiap jam segitu, katanya sambil memeriksa kabel dan kartu memorinya. Malam itu, kami bersiap lebih dari biasanya. Kami menaburkan garam membentuk lingkaran kecil mengelilingi tempat tidur Yadi. Cermin di kamar ditutup kain hitam. Agung menggantungkan bacaan doa yang ditulis tangan oleh Buning. Tetangga sebelah yang dikenal masih menyimpan banyak ilmu warisan leluhurnya. Kami bahkan menyembunyikan gunting kecil di bawah bantal, seperti anjuran dari ibuku. Entah kenapa, katanya itu bisa mengusir gangguan halus. Saat jam mendekati pukul 2 pagi, kami sudah di tempat tidur, pura-pura tidur. Yadi diletakkan seperti biasa, di boks bayi di dekat kaki kami. Dan saat jarum jam menepuk angka 2:03, Yadi menjerit. Lagi, bukan tangis manja, tapi teriakan panik yang langsung membuat bulu kudukku berdiri. Aku menyalakan lampu dan langsung menggendongnya, mencoba menenangkannya sambil menatap pojok langit-langit yang selalu dia pandangi itu. Kosong, tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, malam itu, udara di kamar terasa berat. Seperti napas kami dipaksa keluar perlahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku menggenggam Yadi erat-erat sambil terus berbisik, "Sabar ya, Nak. Sebentar lagi pagi." Pagi harinya, setelah Yadi tertidur karena kelelahan, Agung segera memindahkan file dari kamera ke laptop. Kami duduk berdempetan, napas tertahan. Rekaman dipercepat. Jam 11 malam, kami terlihat masih membaca buku. Jam 12, lampu dimatikan. Jam 2:02, semua masih tampak biasa. Lalu, pukul 2:47, aku melihat sesuatu di sudut layar. Sebuah bayangan gelap perlahan masuk dari sisi kanan. Lalu, sebuah kepala melayang pelan dari jendela yang semalam lupa kami kunci sempurna. Kepala tanpa tubuh, botak, matanya merah menyala,
dan dari bawah dagunya menjuntai organ-organ seperti usus, paru-paru, dan hati, melambai lembut seperti digantung tali. Aku menutup mulut, tangan gemetar. Agung tidak berkedip. Kepala itu mendekat, tepat ke atas box Yadi. Ia mengendus-endus tubuh anak kami. Lidahnya panjang, berlendir, menjulur dan menjilat udara. Seolah mengecap aroma darah. Lalu Yadi mulai menangis dalam rekaman. Dan kepala itu tersentak, seolah terganggu oleh suara itu. Ia mendesis, mundur sedikit, lalu melesat keluar dari jendela seperti kabut. Agung langsung menghentikan video. Tangannya mengepal, rahangnya tegang. Ia bangkit dan menendang kursi. Apapun itu, dia masuk ke rumah ini dan hampir menyentuh anak kita. Aku tak bisa berkata-kata. Yang ku tahu hanya satu. Malam ini, kami tidak akan hanya diam. Karena kini, kami tahu pasti, makhluk itu nyata. Kami menonton ulang rekaman itu beberapa kali. Meski setiap detiknya membuat perutku mual dan bulu kuduk meremang, kami ingin memastikan apakah benar apa yang kami lihat. Dan ya, makhluk itu nyata. Kepala tanpa tubuh itu melayang masuk dari jendela kecil yang hanya terbuka celahnya. Ia tak menginjak apapun, tak menimbulkan suara. Tapi di layar, kami bisa melihat organ-organ menjuntai dari bawah dagunya berayun pelan, seolah digerakkan angin yang tak terasa. Makhluk itu mendekat, lalu berhenti tepat di atas tubuh Yadi. Ia mengendus. Tapi bukan seperti manusia mengendus. Makanan. Lidahnya menjulur panjang, menjilat-jilat udara, seperti ular mencium bau darah dari kejauhan. Matanya yang merah menyala itu bergerak cepat, ke kiri kanan, seolah mencari bagian tubuh mana yang paling menggoda. Ia berputar kecil di atas tubuh Yadi, nyaris menyentuh kulit bayi kami. Dan saat Yadi menangis, makhluk itu tersentak, mundur, lalu menoleh ke arah kamera. Langsung ke arah kamera. Matanya menatap lensa dengan sorot buas, dan sadar dirinya diperhatikan. Lalu, ia mendesis, dan melesat keluar dengan kecepatan yang membuat gambarnya buram sejenak. Aku terdiam. Tubuhku dingin, walau matahari pagi menyelinap lewat ventilasi. Sesuatu berdesir di hatiku. Rasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan sekadar takut, tapi teror yang menusuk jantung. Karena sekarang, kami tahu yang sedang mengintai bukanlah pencuri, bukan hewan liar, tapi sesuatu yang tak berasal dari dunia kita. Agung menutup laptopnya perlahan. Tangannya gemetar. Lalu ia berkata pelan, "Aku pernah dengar cerita ini waktu kecil. Di kampung nenek, di Kalimantan Selatan. Mereka menyebutnya kuyang." Aku menoleh cepat. Kata itu, seperti mantra yang langsung membuka kenangan gelap di kepalaku. Kuyang, makhluk gaib berupa kepala perempuan yang terbang di malam hari, dengan organ tubuh menjuntai, memburu bau darah dan daging manusia hidup, terutama bayi dan ibu menyusui. Konon, mereka adalah perempuan yang mempelajari ilmu hitam demi keabadian, tapi harus membayar harga dengan meninggalkan tubuhnya setiap malam untuk berburu darah. Aku pikir itu cuma cerita horor rakyat, gumam Agung. Aku menatapnya tajam. Kalau itu cuma cerita, kenapa aku bisa lihat matanya? Kenapa aku bisa bau anyir darah waktu nonton rekamannya? Kami berdua tahu, tidak ada yang bisa menjawab itu. Tapi satu hal pasti, kuyang itu nyata. Dan ia sudah masuk ke rumah kami. Bagian 4. Tanda yang tertinggal pagi itu, setelah napas kami sedikit lebih tenang, meski kepala masih dipenuhi bayangan mengerikan dari rekaman semalam, aku membuka baju kecil Yadi untuk memandikannya. Dan saat itulah aku melihatnya, bekas merah, 3 garis tipis memanjang di perut kirinya. Seperti cakaran kecil, namun tidak berdarah. Kulitnya tidak terkelupas, tapi saat ku sentuh perlahan, Yadi meringis dan tubuhnya menegang. "Agung, kesini cepat." Ia berlari dari dapur dan langsung menatap perut Yadi. Wajahnya berubah. "Itu bukan karena kuku kita, kan?" Aku menggeleng, kukuku pendek. Begitu juga dengan Agung. Dan kami selalu berhati-hati. Kupasangkan handuk ke tubuh Yadi, lalu kupeluk erat. Tapi ada sesuatu yang lebih
menggangguku daripada bekas merah itu. Suhu kulitnya di bagian itu terasa panas. Seolah ada bara kecil tersembunyi di balik lapisan tipis kulit bayi itu. Kami sepakat menghubungi Bu Marni, tetua kampung yang tinggal 2 rumah dari kami. Meski usianya lebih dari 70 tahun, pikirannya masih tajam. Dan ada sesuatu pada dirinya, entah tatapannya, entah caranya bicara, yang membuat banyak orang di kampung menghormatinya dan juga sedikit takut padanya. Ia datang menjelang sore, membawa tas kain tua dan tongkat kayunya. Begitu memasuki rumah, langkahnya langsung menuju kamar tanpa kami harus mengarahkannya. Seolah ia sudah tahu. Ia berdiri diam di depan tempat tidur Yadi. Lalu matanya menyipit melihat langit-langit, tempat yang selalu ditatap Yadi saat menangis. Dia sudah masuk sini, gumamnya. Aromanya masih tinggal. Bu Marni menunduk memeriksa tubuh Yadi yang sedang tertidur. Saat melihat bekas merah di perutnya, ia menghela napas berat. "Ini bukan cakaran biasa," katanya. "Ini adalah tanda milik. Kuyang itu sudah memilih Yadi. Ia akan kembali, lagi dan lagi. Karena kini anakmu sudah ditandai." Tanganku langsung memeluk Yadi lebih erat. "Tapi kenapa dia belum mengambilnya?" Tanyaku pelan, nyaris berbisik karena takut pada jawaban itu. Karena dia masih mencoba. Kuyang tak bisa langsung menyentuh jika lingkar pelindung masih kuat. Tapi, garam, doa, dan bacaanmu mulai melemah jika tak diperkuat setiap hari. Dan ia tahu itu. Ia menunggu. Saat kalian lengah, Agung menunduk. Rahangnya mengeras. "Lalu, kita harus apa?" Bu Marni menatap kami satu persatu. "Kalian harus bertahan. Tapi jangan cuma bertahan, kalian harus melawan." Lalu ia membuka tasnya. Di dalamnya ada botol kecil berisi cairan kuning pekat, beberapa helai daun kering, dan sebuah cermin bundar yang permukaannya sudah retak. "Aku akan bantu kalian. Tapi malam ini, kalian akan melihat lebih banyak dari yang kalian sanggup bayangkan." Dan saat itu, aku sadar, ini belum puncaknya. Teror baru saja dimulai. Agung membuat salinan video dari kamera itu ke flash disk kecil. Lalu kami diskusikan. Kepada siapa kami bisa percaya? Siapa yang cukup berani untuk melihat kenyataan ini dan tetap waras setelahnya? Akhirnya kami pilih 4 orang. Pak Amin, Ketua RT, Pak Hadi, guru ngaji tua yang tinggal di ujung kampung, Fajar, pemuda masjid yang sering membantu Bu Marni, dan Tirta, tukang bangunan yang pernah cerita melihat bayangan aneh saat lembur dekat sungai. Malam itu, satu persatu kami undang ke rumah secara diam-diam, tidak serentak, tidak rame-rame. Kami pastikan tak ada tetangga yang memperhatikan. Pintu kami kunci rapat, dan tirai jendela diganjal dari dalam. Saat video diputar, tak ada suara terdengar selain napas berat. Dan ketika makhluk itu muncul di layar, semua diam. Tak ada yang bersuara, tak ada yang bertanya. Pak Hadi akhirnya mematikan videonya sendiri. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Allahu Akbar. Ini bukan jin biasa." Pak Amin hanya menggeleng. Jangan sebut-sebut namanya keras-keras. Itu bisa jadi panggilan." "Dia sudah di kampung ini," gumam Fajar. "Dia sudah di antara kita." Tirta bangkit, berdiri. "Kalian sadar kan? Kalau ini menyebar, semua orang bakal panik. Tapi kalau kita diam, makin banyak anak bisa jadi korban." Lalu muncullah kesepakatan paling mengerikan malam itu. Kita harus menyebarkan kebenaran ini, tanpa menyebutkan asalnya. Tanpa menyebut nama siapapun. Tanpa menuduh siapa-siapa. Flash disk berisi video itu disalin ulang. Dalam waktu 2 hari, rekaman itu sudah beredar secara diam-diam ke puluhan ponsel warga. Dan seperti api kecil yang menyala di ladang kering, ketakutan menyebar dalam sunyi. Orang-orang mulai menyalakan lampu sepanjang malam, menaburkan garam di depan pintu, menutup kaca dan cermin dengan kain hitam, dan membisikkan doa-doa lama yang entah didapat dari mana.
Tapi tak satu pun dari mereka berani membicarakannya secara terbuka. Karena di kampung ini masih ada yang percaya, menyebut nama Kuyang di malam hari sama saja dengan mengundangnya. Dan kini, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Hari itu, Agung tak banyak bicara. Ia mengasah parang sejak siang. Matanya sayu, tapi tegas. "Aku nggak akan tunggu sampai makhluk itu ambil anak kita," katanya. "Kami tak bisa tidur malam itu, tapi kami sudah sepakat. Malam ini bukan malam untuk ketakutan. Ini malam untuk melawan." Yadi ditidurkan seperti biasa. Di kasur kecilnya, selimut tipis menutup perutnya yang masih tampak merah bekas cakaran. Di sekeliling kasur, kami tebarkan garam dan daun kelor, seperti petunjuk dari Bu Marni. Cermin kecil retak yang diberikan beliau kami letakkan di lantai, menghadap ke jendela. Katanya, cermin itu bisa memantulkan bentuk asli makhluk gaib, kalau diarahkan dengan benar. Lampu dimatikan total. Kami hanya mengandalkan satu kamera tersembunyi, dan detak jantung kami yang terus berpacu. Agung duduk di pojok kamar, menempel ke dinding, menggenggam parangnya erat-erat. Peluh menetes di keningnya meski malam dingin. Sementara aku berjaga dari ruang tengah, bersama Bu Marni, siap membaca doa jika terdengar jerit pertama. Jam berdetak, 2:01. Angin tiba-tiba berembus ke dalam rumah, meski semua jendela sudah dikunci. 2:02. Udara menjadi berat, seperti ada yang merambat masuk dari luar dinding. Dan tepat pukul 2:03, Yadi terbangun. Matanya membelalak. Tapi malam ini, dia tidak sempat menangis. Karena dari jendela, sesuatu muncul lebih cepat dari sebelumnya. Bayangan itu, kepala tanpa tubuh, dengan rambut panjang menggantung dan organ-organ berayun di udara, meluncur. Langsung ke atas kasur, seperti tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Tapi Agung lebih cepat. Dengan teriakan menggelegar, ia lompat dari sudut dan mengayunkan parangnya ke arah makhluk itu. Makhluk itu melengking. Suara tinggi yang menusuk telinga, bukan seperti manusia, tapi seperti puluhan wanita menangis bersamaan. Cermin di lantai pecah saat disentuh bayangan itu. Dan sebelum parang Agung mengenainya, makhluk itu menyambar ke arah dinding, menembus tembok, dan menghilang. Yadi menangis keras malam itu. Tapi bukan karena takut, ia hanya kelelahan. Dan terkejut, Agung terduduk, matanya kosong, napasnya terengah. Tangannya yang menggenggam parang terbakar luka, seolah disentuh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan kami sadar, makhluk itu tahu ini jebakan. Dan sekarang, ia tidak akan datang sendiri lagi. Cermin yang retak di lantai itu, cermin yang diwariskan turun-temurun oleh Bu Marni, sempat menangkap bayangan sesungguhnya dari makhluk itu. Bukan hanya kepala, bukan hanya usus menggantung dan mata merah menyala, tapi seluruh bentuk tubuh astralnya melayang bagai asap hitam yang membentuk sosok perempuan dengan rambut yang terus tumbuh, menjulur seperti ular. Tubuhnya tak utuh, ia terbelah dari dada, menggantung di udara, dan setiap kali bergerak, tubuhnya menyisakan jejak darah hitam yang menetes tak terlihat mata telanjang. Cermin itu retak tepat saat bayangan itu menatap ke arahnya. Seolah ia tahu sedang dipantulkan dan tidak suka. Agung, yang sudah mengayun parangnya, terhenti. Bilah tajam itu mendadak menjadi berat, seperti ditekan oleh tangan tak kasat mata. Dan saat mengenai udara tempat Kuyang tadi melayang, parangnya mental, jatuh membentur dinding dengan bunyi tumpul. Angin di kamar berputar cepat, udara menggelegak. Dan dalam sekejap, Kuyang itu melesat seperti kabut pekat, menembus dinding belakang, kamar menghilang tanpa jejak. Agung terduduk, tangannya gemetar. Tanganku yang menggenggam pintu terasa dingin. Meski jantungku membakar, Yadi menangis lagi. Tapi tangisnya bukan karena kesakitan. Tangisnya seperti kecewa. Bu Marni mengambil cermin yang sudah retak itu, lalu membungkusnya dalam kain kafan kecil. Dia tidak pergi, ucapnya lirih. Dia hanya memeriksa kekuatan kita, mengetes batas nyali kita. Dan sekarang,
Dia tahu kalian sudah melawan. Aku memandang Agung yang masih duduk diam, keringat membasahi kausnya. Bu Marni melanjutkan, tapi yang paling harus kalian tahu, dia belum mengambil Yadi. Karena dia belum lapar. Tapi malam berikutnya, atau yang berikutnya, saat darahnya memuncak, dia akan kembali. Dan saat itu, dia tidak akan datang sendirian. Cermin yang retak di lantai itu, cermin yang diwariskan turun-temurun oleh Bu Marni, sempat menangkap bayangan sesungguhnya dari makhluk itu. Bukan hanya kepala, bukan hanya usus menggantung dan mata merah menyala, tapi seluruh bentuk tubuh astralnya melayang bagai asap hitam yang membentuk sosok perempuan dengan rambut yang terus tumbuh, menjulur seperti ular. Tubuhnya tak utuh. Ia terbelah dari dada, menggantung di udara, dan setiap kali bergerak, tubuhnya menyisakan jejak darah hitam yang menetes, tak terlihat mata telanjang. Cermin itu retak tepat saat bayangan itu menatap ke arahnya. Seolah ia tahu sedang dipantulkan, dan tidak suka Agung yang sudah mengayun parangnya terhenti. Bilah tajam itu mendadak menjadi berat, seperti ditekan oleh tangan tak kasat mata. Dan saat mengenai udara tempat kuyang tadi melayang, parangnya mental, jatuh membentur dinding dengan bunyi tumpul. Angin di kamar berputar cepat, udara menggelegak. Dan dalam sekejap, kuyang itu melesat seperti kabut pekat, menembus dinding belakang, kamar menghilang tanpa jejak. Agung terduduk, tangannya gemetar. Tanganku yang menggenggam pintu terasa dingin. Meski jantungku membakar, Yadi menangis lagi. Tapi tangisnya bukan karena kesakitan. Tangisnya seperti kecewa. Bu Marni mengambil cermin yang sudah retak itu, lalu membungkusnya dalam kain kafan kecil. Dia tidak pergi, ucapnya lirih. Dia hanya memeriksa kekuatan kita, mengetes batas nyali kita. Dan sekarang, dia tahu kalian sudah melawan. Aku memandang Agung yang masih duduk diam, keringat membasahi kausnya. Bu Marni melanjutkan, tapi yang paling harus kalian tahu, dia belum mengambil Yadi, karena dia belum lapar. Tapi malam berikutnya, atau yang berikutnya, saat darahnya memuncak, dia akan kembali. Dan saat itu, dia tidak akan datang sendirian. Pagi itu, anak-anak kampung bermain di tepi sungai yang tenang. Tiba-tiba, mereka berhenti saat melihat sesuatu yang menggantung di ranting pohon tinggi. Sosok itu adalah kepala manusia dengan rambut panjang basah, meneteskan darah, namun matanya merah menyala dan hidup, terus mengikuti setiap gerakan, siapa saja yang menatapnya. Anak-anak berlari ketakutan pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, 3 dari anak-anak itu jatuh sakit keras secara misterius. Demam tinggi, kejang, dan tak sadarkan diri. Dokter desa bingung, tak ada penyebab fisik yang jelas. Warga kampung mulai mengaitkan kejadian ini dengan kepala yang ditemukan di pohon dan teror kuyang yang makin merajalela. Bu Marni memperingatkan bahwa kepala itu adalah peringatan, tanda bahwa makhluk itu semakin berani mengancam kampung. Di depan perapian yang remang, Bu Marni duduk sambil menghela napas panjang. Dia mulai bercerita tentang masa lalu kelam kampung yang nyaris terlupakan. Dulu, katanya, ada seorang bidan wanita bernama Mbah Sari yang terkenal dengan kecantikannya yang tak lekang oleh waktu. Namun, di balik pesonanya tersimpan rahasia mengerikan. Mbah Sari konon melakukan praktik hitam, membunuh bayi-bayi laki-laki yang baru lahir demi menyedot darah mereka. Darah itu ia gunakan dalam ritual rahasia agar awet muda dan tetap kuat. Ketika rahasianya terungkap, warga marah besar dan menghakiminya. Mbah Sari dibakar hidup-hidup di tepi hutan. Namun, arwahnya yang terkutuk tak pernah tenang. Sejak saat itu, muncul sosok mengerikan yang dikenal sebagai Kuyang, arwah Mbah Sari yang tak henti-hentinya mencari bayi laki-laki untuk memenuhi dahaga darahnya. Bu Marni menambahkan, itulah mengapa hanya bayi laki-laki yang menjadi korban. Karena darah mereka adalah kunci kekuatan Kuyang. Dia menatap Intan dan Agung dengan serius. Jika kalian ingin menyelamatkan Yadi, kalian harus mengerti ini dan bersiap menghadapi kengerian yang sebenarnya.
Sejak subuh, langit kampung tampak suram. Mendung tebal menggantung, menyelimuti desa dengan kelabu yang menekan. Burung-burung yang biasanya riang berkicau di pohon, kini hilang entah kemana. Suara mereka tergantikan oleh lolongan anjing yang terus-menerus, menambah suasana mencekam. Binatang peliharaan penduduk juga gelisah. Kucing bersembunyi, ayam berkokok tak menentu, dan beberapa sapi menjerit seolah merasakan sesuatu yang buruk. Warga mulai berbisik-bisik di depan rumah. "Dengar, kamu dengar juga?" kata Pak Amin, tetangga sebelah. Suara tangisan bayi terdengar, pelan, tapi jelas, berasal dari atap rumah-rumah. Anehnya, banyak rumah itu tidak punya bayi. Intan dan Agung pun merasakan suasana aneh yang semakin menekan. Mereka berkeliling malam itu, mencoba mengumpulkan keberanian, tapi suara tangisan itu makin keras dan mendayu-dayu. "Ini bukan sekadar suara biasa," kata Bu Marni saat datang berkunjung. "Ini tanda besar dari Kuyang. Hari tanpa matahari, ini adalah awal malapetaka yang lebih gelap." Desa itu gelap gulita malam itu. Hanya diterangi sedikit cahaya lilin di ruang tamu Intan dan Agung. Ustaz Karim, seorang tokoh agama yang datang dari kota, memegang Al-Quran dan mulai membaca doa-doa pengusiran dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Udara bergetar, seolah-olah seluruh ruangan beresonansi dengan kekuatan doa itu. Tapi tiba-tiba, lampu-lampu padam seketika, kegelapan total menyelimuti rumah. Dari loteng, terdengar suara tawa yang dingin dan menggema, seperti tawa ratusan makhluk menertawakan usaha manusia. "Ha ha ha ha." Suara itu bergema, membuat darah membeku. Ustaz Karim mencoba menenangkan diri dan melanjutkan bacaan. Tapi sebelum selesai, ia terduduk lemas. Tubuhnya gemetar hebat. Kami menemukan darah menetes dari telinganya, tanda kutukan yang dalam. Ketika lampu kembali menyala, Ustaz terkapar tak sadarkan diri. Intan menggenggam tangan suaminya, sementara air mata mengalir deras. "Kuyang ini bukan musuh biasa," kata Ustaz dengan suara serak setelah sadar. "Doa kami hanya membuatnya marah. Ini jauh lebih berbahaya dari yang kita kira." Sejak malam itu, Intan mulai dihantui mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Dalam gelap tidurnya, ia terbangun berkali-kali dengan napas terengah dan keringat. Dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu selalu sama. Ia berdiri di tengah padang luas yang diselimuti kabut kelabu. Namun tanah di bawahnya berlumuran mayat bayi. Suara tangisan mereka bergema seperti teriakan jiwa yang terperangkap. Di tengah padang itu, muncul sosok perempuan berambut api merah menyala. Wajahnya samar tapi menakutkan. Sosok itu menggendong bayi. Bukan sembarang bayi, tapi Yadi-Api dari. Rambutnya menjalar, menyentuh setiap mayat bayi di sekitar, membakar perlahan tanpa habis. Intan berusaha meraih Yadi, tapi tubuhnya tertahan oleh kabut tebal yang membelenggu. Ketika terbangun, ia menemukan Yadi tidur dengan tenang di pelukannya, terlalu tenang. Detak jantung bayi itu hampir tak terasa. Ia menoleh ke suaminya, Agung, dengan mata penuh ketakutan yang sulit diungkapkan. "Ini bukan tidur biasa," bisiknya. "Ini mungkin tidur terakhirnya." Malam itu, udara di rumah kami terasa pekat dan berat, seperti beban tak kasat mata menekan setiap sudut. Kami pastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat, taburkan garam di setiap sudut, dan ulangi doa-doa perlindungan. Namun, tepat pukul 2:03 pagi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Semuanya berubah. Jendela yang kami kunci rapat perlahan membuka sendiri satu persatu, dengan suara decitan yang menusuk telinga. Garam yang kami tabur beterbangan di udara, seperti disentak oleh tangan tak terlihat. Angin dingin menyusup ke dalam rumah, membekukan tulang. Aku berdiri membeku, menatap cermin kecil di kamar Agung, yang biasanya hanya memantulkan wajahku. Malam itu, aku melihat sosok yang jauh lebih mengerikan dari bayangan apapun. Kuyang berdiri tepat di belakangku, dengan senyum mengerikan yang membeku di wajahnya. Mata merah menyala itu menatap penuh kebencian, dan usus yang menjuntai bergoyang,
Perlahan seiring napas dinginnya, tubuhku tak bergerak. Aku hanya bisa merasakan dingin merayap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bisa masuk ke dalam rumah walau terkunci. Bisikku dalam hati, air mataku mulai menetes. Dia tak hanya mengincar bayi kami, dia mengincar kami semua. Hari-hari berlalu, namun perubahan pada Yadi makin jelas dan menakutkan. Tangisan histerisnya yang selalu memecah keheningan malam berhenti tiba-tiba. Tapi keheningan itu bukan pertanda baik. Yadi kini hanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Matanya seperti tertambat pada sesuatu yang tak terlihat oleh kami. Ia tak lagi mau menyusu, menolak digendong, dan bahkan tak menangis saat diganggu. Tubuh kecilnya terdiam, seperti beku, dalam waktu, tanpa respon terhadap dunia di sekitarnya. Intan dan Agung mulai panik. Apa yang terjadi pada anak kita? Intan bertanya dengan suara serak. Agung hanya bisa memandang kosong. Hati dipenuhi ketakutan yang dalam. Seolah-olah jiwa Yadi sedang terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. Kami merasa sedang menunggu sesuatu yang sangat buruk, yang akan datang tanpa pemberitahuan. Malam itu, Bu Marni datang kembali. Wajahnya lebih muram dari biasanya. Dia duduk di samping Intan dan Agung, lalu berkata dengan suara pelan penuh kekhawatiran. Ketika bayi mulai terlalu tenang seperti ini, katanya, itu bukan pertanda baik. Itu tanda ritual penggantian jiwa sedang terjadi. Intan dan Agung saling berpandangan, jantung berdebar. Ritual penggantian jiwa? Tanya Agung. Suaranya bergetar. Bu Marni mengangguk, menjelaskan. Kuyang berusaha mengusir jiwa asli bayi dan menggantinya dengan roh jahatnya. Jika ritual ini selesai, tubuh bayi akan menjadi wadah baru bagi Kuyang. Dia akan lahir kembali, tapi sebagai makhluk yang membawa malapetaka yang jauh lebih besar. Intan menggenggam tangan Yadi erat-erat, air matanya mengalir deras. Kita harus hentikan ritual ini sebelum terlambat, kata Bu Marni tegas. Agung menarik napas dalam, mempersiapkan diri untuk melawan teror yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Malam itu, seluruh warga kampung berkumpul di halaman rumah Intan dan Agung, tempat di mana semuanya bermula. Suasana tegang dan penuh harap bercampur dengan rasa takut yang mencekam. Bu Marni memimpin ritual kuno yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di tengah lingkaran, dia meletakkan mangkuk berisi darah ayam hitam yang masih segar dan tulang-tulang bayi yang dulu dikubur diam-diam di halaman rumah. Doa-doa kuno diucapkan dengan lantang, dan aroma dupa memenuhi udara, menyelimuti setiap orang yang hadir. Lampu minyak yang redup berkedip-kedip, seolah ikut merasakan ketegangan malam itu. Namun, sesaat setelah ritual dimulai, suara tangisan bayi muncul secara tiba-tiba dari segala penjuru. Suara mereka bersahutan, bergema, membingungkan dan menusuk ke dalam hati. Suara itu bukan berasal dari dunia manusia, tapi dari alam lain, seolah-olah Kuyang memanggil bala tentaranya. Warga berusaha menguatkan diri, tapi suara itu membuat bulu kuduk meremang dan air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Ritual berlanjut, tapi semakin lama semakin berat dan menegangkan. Agung menggenggam parang erat, siap melindungi keluarganya dari apapun yang akan datang. Api unggun membara di tengah lingkaran warga kampung. Kuyang yang selama ini menjadi teror mereka, kini terikat dan dipaksa berdiri di tengah nyala api yang membakar. Warga menatap penuh harap, menunggu tubuh makhluk itu hangus terbakar dan musnah selamanya. Namun, keanehan mulai terjadi. Api yang menyulut tubuh Kuyang tak mampu membakarnya. Tubuhnya tetap utuh, kulitnya tidak gosong, bahkan terlihat seperti mengalir, meleleh menjadi cairan merah pekat. Makhluk itu tertawa, tawa serak yang bergema di seluruh desa, menusuk ke dalam jiwa setiap orang, tawa yang penuh ejekan dan kemenangan. Tiba-tiba, cairan merah itu berubah menjadi kabut pekat yang menyeruak ke langit malam, membumbung dan menyebar ke seluruh penjuru kampung. Kabut itu seperti membawa kutukan yang lebih berat, lebih dalam. Warga, yang tadinya bersorak lega kini terdiam, merasakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Mereka belum tahu bahwa teror ini belumlah berakhir.
Pagi itu, sinar matahari masuk pelan ke kamar bayi Yadi. Untuk pertama kalinya sejak kejadian mengerikan itu, Yadi tersenyum. Senyum kecil yang membuat Intan dan Agung sejenak merasa lega. Namun, saat mata mereka menatap lebih dalam, sesuatu yang aneh dan menakutkan muncul. Mata Yadi, yang biasanya cerah dan polos, kini menyimpan semburat merah samar di irisnya, seperti bara yang menyala perlahan di kedalaman. Dalam keheningan, Yadi tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Bukan suara bayi, tapi suara perempuan tua yang parau dan dingin. "Ibu, aku lapar," katanya dengan nada yang seram, membuat bulu kuduk Intan dan Agung merinding. Mereka saling berpandangan, ketakutan membayang di wajah mereka. Ini bukan lagi anak mereka. Sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih gelap, telah mengambil alih tubuh kecil itu. Desa kembali hening, seolah teror sudah pergi menjauh. Namun, malam-malam tetap dihantui oleh satu suara yang tak pernah hilang. Tangisan bayi yang terdengar tepat pukul 2:03. Tangisan itu berasal dari pohon beringin tua yang berdiri, kokoh di tengah kampung, tempat yang sejak dulu dipercaya menyimpan rahasia gelap. Namun, siapa bayi itu? Tak seorang pun tahu. Warga desa mulai mengunci pintu rumah mereka lebih awal, menutup rapat jendela dengan kain hitam, dan menolak keluar rumah setelah gelap. Setiap kali tangisan itu terdengar, mereka menunduk dan menoleh ke belakang. Ketakutan, lama yang tak pernah benar-benar pergi, tapi bersemayam dalam setiap detak waktu, mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Tangisan itu adalah pengingat. Pengingat bahwa teror itu belum pernah benar-benar berakhir, dan mungkin ia tak akan pernah berhenti. Malam telah sunyi, jam dinding berdetak pelan, menjelang pukul 2 pagi. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, lampu redup berkedip-kedip, bayangan bergoyang-goyang di dinding. Di kamar bayi, Yadi terbaring, matanya terbuka lebar tanpa berkedip, menatap kosong ke arah langit-langit. Tepat pukul 2:03, suara tangisan pecah. Tidak lagi seperti bayi, tapi jeritan panjang yang menggema sampai menusuk tulang. Intan dan Agung terbangun, menatap satu sama lain dengan mata penuh ketakutan. Tidak ada kata yang mampu diucapkan. Mereka tahu, ini belum selesai. Di luar jendela, angin dingin bertiup pelan, membawa bisikan yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Kuyang akan kembali. Layar perlahan gelap. Suara tangisan masih terus terdengar, menutup kisah dengan perasaan mencekam dan tak terlupakan.